Infrastruktur itu juga mempersatukan negara sebesar kita ini dengan 17.000 pulau. Bagaimana konektivitas antar pulau, bagaimana hubungan antara misalnya Provinsi Aceh dengan Provinsi Papua. Inilah yang saya sampaikan bahwa infrastruktur ini juga mempersatukan negara. Gak usah disangkal, infrastruktur era Presiden Jokowi memang berdampak besar kok. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sejak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia, salah satu yang jelas terlihat diupayakan dengan sekuat tenaga adalah pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan aspal biasa, jalan tol yang menyambungkan Surabaya sampai Jakarta, hingga jalan tol yang dibangun di luar Jawa, bendungan-bendungan, pelabuhan, hingga bandara yang megah di mana-mana. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, infrastruktur adalah padanan dari kata prasarana. Menurut Gregory Mankiw 2003 dalam teori ilmu ekonomi, infrastruktur artinya wujud modal publik atau public capital yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Lantas secara umum arti infrastruktur seringkali dikaitkan struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum. Beberapa contoh infrastruktur dalam bentuk fisik antara lain jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan sebagainya. Selain itu, arti infrastruktur tidak hanya soal fisik. Apa itu infrastruktur? Bisa berupa fasilitas non-fisik seperti pelayanan publik. Nah, bicara infrastruktur, kita lantas ingat sejak awal sampai hari ini, selalu ada yang nyinyir soal betapa concernnya Presiden Jokowi membangun infrastruktur di negeri ini. Sebagian orang lagi yang menyebut dirinya pakar, ekonom, atau sekedar pengamat kebijakan publik menyebut proyek infrastruktur besar-besaran ini sebagai pemborosan. Terkadang pendapat yang dimunculkan dibumbui dengan perhitungan supaya lebih meyakinkan. Hanya sayangnya, hitungannya seperti pedagang kelontong menghitung duit buat kulakan atau modal berapa, dijual berapa, lalu untung berapa dalam waktu tertentu. Padahal merujuk pada definisi tadi, jelas disebut ada kata investasi yang bisa dibilang balik modalnya tidak sebentar, tapi bisa memakan waktu hingga 5 tahun atau 10 tahun, bahkan lebih. Terus dapat untungnya dari mana? Duitnya yang buat bayar utang dari mana? Yaelah, pertanyaan macam begitu sih nggak usah dilambungkan, kecuali pihak pemerintah benar-benar perlu menjelaskan detail karena urusan audit soal keuangan. Atau misalnya KPK terlalu kepo dan curiga dengan keuangan negara yang dipakai untuk proyek pembangunan ini. Namun jangan lupa juga kalau bendahara negara kita saat ini bukan sosok sembarangan yang gak mungkin membiarkan penggunaan keuangan negara tanpa manfaat maksimal. Apalagi kalau sampai kelebihan bayar. Sorry bos, Menkeu yang ini sama sekali bukan menteri kaleng-kaleng soal kualitas dan hasil kerjanya. Saya sendiri sudah merasakan manfaat langsung dari moncarnya proyek infrastruktur era Jokowi ini, salah satunya tentu keberadaan jalan tol. Sekarang dengan adanya jalan tol, perjalanan dari Solo atau Jogja ke Surabaya jadi nggak terasa capeknya. Begitu juga kalau mau melintas dengan kilometer yang lebih jauh, seperti saya pernah ke Tegal dan Indramayu. Ini bermanfaat dari sisi waktu tempuh yang lebih singkat, meski kita tahu juga akan ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan untuk biaya tol. Cuma itu semua masih wajar, istilahnya kalau mau dapat manfaatnya ya kudu bayar. Kalau nggak mau bayar ya jangan lewat tol, begitu aja kok repot. Manfaat lain adalah dengan dimulainya era KRL untuk perjalanan Solo-Jogja, PP, di mana setiap harinya akan ada ratusan pekerja yang dapat menggunakannya untuk transportasi harian menuju dan pulang tempat kerja. Belum termasuk kaum dolaners dan masyarakat umum yang dapat menggunakan untuk bepergian atau bagi yang sekedar ingin merasakan numpak sepur listrik bisa tersenyum lebar. Jangan buru-buru menuduh pula proyek KRL ini sebagai pemborosan uang rakyat. Terus, dalam tahun pertama beroperasinya KRL sudah ditagih soal balik modalnya kapan. Lihat dong dampak ekonominya bagi daerah sekitar 11 stasiun yang dilintasi oleh KRL selama beberapa bulan terakhir ini. Sejauh yang saya amati, selain potensi dari hasil penjualan makanan minuman, ada pula geliat roda ekonomi masyarakat terkait urusan transportasi ojek online, juga ojek offline, juga parkir atau penitipan sepeda motor, hingga potensi dari hasil wirausaha lainnya yang mungkin akan muncul ke depannya, seperti pernak-pernik seputar KRL, replika atau miniatur KRL. Manfaat lain adalah potensi terciptanya sambung rasa dan silaturahmi dari sesama pengguna KRL, hingga kemungkinan terpadunya dua insan yang terkena panah asmara yang dimulai dari perkenalan di gerbong KRL atau peron stasiun. Why not?
Jadi memang susah berharap sama sekali sirna mulut-mulut usil, jari-jari yang kurang kerjaan atau otak yang tidak difungsikan dengan maksimal buat berpikir dari sekitar 270-an juta rakyat Indonesia. Sama susahnya dengan menertibkan para buzzer haters pemerintah agar tidak berkeliaran di media sosial untuk menjelek-jelekan hasil program kerja Presiden Jokowi dengan segala perkembangan infrastrukturnya. Padahal diam-diam saya yakin sebagian besar dari para pemilik lambe tura itu juga merasakan manfaat langsung dari pembangunan pesat dalam hal ini infrastruktur selama 7 tahun terakhir ini. Hanya mereka malu dan terlalu gengsi untuk mengakuinya secara langsung. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrence effect kepada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Jokowi sadis, koruptor bakal melarat lewat undang-undang perampasan aset, ditulis oleh Syardi. Bicara tentang korupsi di negeri ini, tentu sebagian dari kita hanya bisa ngelus dada. Korupsi sudah seperti makanan sehari-hari di negeri ini. Selalu saja ada berita kepala daerah tertangkap karena korupsi. Ada yang ditangkap saat OTT, ada yang ditangkap karena suap menyuap dan sebagainya. Tapi yang kita lihat di berita kadang sangat ironis. Pelaku ditangkap, diadili, divonis, tapi hukumannya kadang tidak setimpal. Para koruptor itu masih bisa dadah-dadah melambaikan tangan sambil tersenyum. Lu kira lagi ikut kontes Miss Universe? Wajar hukumannya kurang kuat. Makanya seruan hukuman mati kepada koruptor selalu bergaung. Tapi sayang, terkendala protes dari orang-orang yang teriak HAM dan pejuang munafik lainnya. Tidak mudah memang kalau sudah berurusan dengan kasus korupsi. Tapi bukan Jokowi namanya kalau tidak punya nyali untuk menangani korupsi dengan cara lain. Presiden Jokowi menjanjikan pemerintah akan mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Janji ini dia sampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 2021 yang diselenggarakan oleh KPK pada Kamis lalu. Dalam sambutannya untuk peringatan, Jokowi ingin pemberantasan korupsi fokus pada pengembalian aset negara. Dia tidak ingin KPK dan aparat penegak hukum lainnya hanya fokus pada penangkapan pelaku. Pemerintah terus mendorong segera ditetapkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini penting, harus kita dorong. Tahun depan insya Allah bisa selesai agar penegakan hukum berkeadilan dapat terwujud, kata Jokowi. Jokowi juga memberikan apresiasi para penegak hukum yang telah berhasil mengembalikan uang negara dari pemberantasan korupsi. Di antaranya Kejaksaan Agung yang telah mengembalikan 15 triliun rupiah ke kas negara. KPK juga telah menyelamatkan 40,25 triliun rupiah aset